Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading yang berbeda ya dari biasanya. Jadi kita akan lihat gini, tentang dinamika hubungan kamu dengan orang yang sekarang ada atau pernah ada gitu ya. Kalau misalnya sekarang ada, kamu bisa menavigasi gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, kalau misalnya pernah ada, ini seperti perspektif lain gitu untuk kamu. Misalnya sesuatu hal yang mungkin kamu gak lihat waktu itu, jadi ke depannya kamu udah punya apa ya, pembelajaran gitu. Kalau pada saat itu kamu belum mengerti atau belum melihat sisi yang satunya. Lalu kalau misalnya kemungkinan kecil sih ini sesuatu yang akan kamu temuin, kamu udah punya bekal gitu. Oh, gue masih punya sisi yang ini, atau mungkin karakteristik yang seperti itu akan keluar, atau hal semacam itu. Jadi kamu udah sedikit punya clue gitu ya. Oke, yang pertama aku dapat adalah hubungan ini ada seperti faktor takdir, karma, atau gini, ada kekuatan di balik layar yang mempertemukan kamu dan orang ini gitu. Apapun definisi yang mau kamu kasih ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, skenario nya gini. Skenario yang pertama, kamu dan orang ini pernah ketemu ya, um, tapi karena ada faktor-faktor tertentu jadi kayak harus berpisah gitu. Suatu saat beberapa waktu ketemu lagi. Skenario yang kedua, memang ini orang yang sama-sama ya, jadi ibaratnya kalian tuh baru pertama kali ketemu ya, jadi sebagian kecil memang pernah ketemu, sebagian lagi ini pertemuan yang pertama. Kenapa gitu? Kartu nih, jadi kita bahas orang A dan orang B. Untuk orang A kartunya itu Three of Swords dan King of Wands. Untuk orang B Six of Cups sama Hermit gitu. Dengan dua kombinasi Three of Swords sama Six of Cups, kayak aku melihat bahwa ini adalah orang yang pernah ketemu ya, tapi nggak berhasil. Lalu yang kedua gini, kita bahas dari orang A dulu tentang Three of Swords gitu. Dia orang yang mungkin pernah belajar dari yang namanya kekecewaan, pengkhianatan, dibohongin atau dilukain, atau lukanya itu berasal dari si orang B ya. Itu yang kemungkinan pertamanya. Atau dia ketemu orang A ini, jadi kayak pas lukanya itu bisa udah lama kejadiannya tapi sisa-sisanya masih ada, atau memang baru gitu. Jadi agak rebound gitu hubungannya sama si orang B ya. Jadi tipe-tipe yang bisa jadi ketika baru putus tuh cepet banget gantinya sama orang baru. Sebenarnya kayak kalau misalnya baru putus itu bagusnya sih kayak waktu ambil healing dulu, nangis dulu, berproses dengan kehilangannya gitu. Kalau nge-rebound ibaratnya yang lama belum selesai tapi udah kayak dimasukin sesuatu yang baru, jadi itu kayak ketumpuk gitu loh menurut aku gitu. Lalu dari sisi orang B itu tadi Six of Cups itu bisa jadi sesuatu, sosok orang yang udah kamu pernah temuin, atau gini, karakteristiknya adalah Six of Cups itu adalah energi keceriaan yang berhubungan dengan kayak anak-anak itu, kayak orangnya baik. Kalau misalnya higher vibration ya orangnya baik, pemaaf, ceria, optimis gitu ya. Kalau lower vibration bisa jadi ini adalah orang yang kekanak-kanakan, egois, atau nggak mikir apa ya, nggak mikirnya tuh kayak nggak punya visi jangka panjang gitu. Boleh kita being in the moment, tapi kita juga harus punya sesuatu gitu. Kedepannya kita mau merencanakan apa dengan hidup kita. Kita nggak hidup cuman buat hari ini aja, ibaratnya seperti itu ya. Makanya si orang B ini tertarik sama si orang A karena tuh gini, energi orang A direpresentasikan terlihatnya seperti hermit. Hermit itu kemungkinannya dua, mengambil waktu sendiri atau mengisolasi diri. Tapi pertama bisa jadi karena dia orang yang memang kontemplatif, orangnya memang punya pertemanan sedikit tapi berkualitas gitu, mengisolasi diri karena dia banyak berpikir, banyak melakukan sesuatu kegiatan yang lebih suka gitu dan lebih terfokus energinya kalau sendiri. Atau kemungkinan keduanya dia itu energi hermit tapi memang akarnya misalnya dari rasa takut, dari rasa trauma, atau punya mental block tertentu. Misalnya gue nggak mau punya banyak temen ntar gue dikhianatin, atau orang-orang gak ada yang suka sama gue, kayak dialog-dialog negatif gitu loh. Akarnya dia direpresentasikan sama energi hermit gitu. Jadi kamu lihat gitu yang mana yang resonate, apakah dia membawa energi hermit dari higher vibration atau lower vibration gitu. Karena memang dia tipe yang energinya lebih terfokus ketika dia sendiri atau sedikit orang di sekitarnya dia, atau memang dia menjauh gitu dari situasi sosial, dari pertemanan, karena dia punya dialog-dialog atau luka atau trauma tertentu tentang hubungan antar manusia. Lalu kita bahas si orang A. Orang A ini tertarik sama si orang B karena dia itu energinya seperti King of Wands. King of Wands ya, kalau higher vibrationnya dia itu percaya diri, karismatik, dia energinya itu kayak apa ya, kayak menikmati hidup gitu, kayak dia on fire, passionate sama apa yang dia kerjakan. Dia itu independent, dia itu percaya diri,
Terus itu kalau higher vibration ya. Kalau lower vibration ya bisa jadi dia menggunakan karismanya untuk memanipulasi orang, atau punya masalah dengan komitmen, atau punya masalah dengan emosional, temperamen juga bisa. Terus gini, energi oracle kamu kan si man holding a coin, antara ini orang yang kamu temuin dalam lingkungan situasi kerja, atau misalnya teman kerja kamu punya teman lagi terus kamu dipertemukan dengan orang ini. Lalu kemungkinan keduanya adalah faktor finansial ekonomi sangat berpengaruh, bukan berpengaruh, sangat signifikan dalam dinamika hubungan ini. Entah yang satu kayak membantu, atau penghasilannya lebih besar, atau beda dari kelas sosial, hal-hal semacam itu ya. Kayak ada signifikansi finansial dalam variabel hubungan ini. Nah, dengan tadi ya, kalau misalnya ini hubungannya ada sekarang, berarti kamu udah punya perspektif lain nih. Oh, kalau dengan dinamika seperti itu aku harus seperti apa. Nah, kalau misalnya di waktu lampau nih, jadi sangat mungkin kalau yang keluar itu lower vibrationnya, pertama problemnya itu komunikasi ya. Lihat dinamika kontrak jiwa kalian tuh kayak pertama Five of Wands ini energi konflik. Jadi kalau wajar faktor kedewasaan dengan Six of Cup tadi ya, ada energi kekanak-kanakan atau egoisnya, sama dengan King of Wands ini juga kalau keluar yang lower vibrationnya. Jadi level kedewasaan, misalnya siapa yang mau menang, siapa yang mau ngalah, siapa yang mau di ngertiin, terus bisakah ketika ada suatu problem, yang satu apakah menarik diri gitu, kayak melarikan diri, nggak bisa membahas problemnya, yang satu maunya meledak-ledak gitu kan. Kalau resolusi konflik yang sehat adalah tahu kapan harus tenang dulu, kapan harus membicarakan, kapan bisa mengekspresikan rasa marah itu dengan cara yang benar gitu ya. Terus dengan Two of Wands dan Emperor di situ kayak sebuah pesan gitu, ada sebuah pesan untuk grow up ya. Mungkin waktu itu faktor usia signifikan, atau usia nggak signifikan, tapi memang level egonya tuh berbeda pada waktu kalian ketemu atau saat ini ya. Jadi ini sebuah reminder kalau kalian resonate sejauh ini, jadi kalian tahu perlu ngapain dalam situasi yang kamu temuin sekarang. Karena Two of Wands kayak mau lihat apa gitu, ke depannya seperti apa. Yang tadi ada yang nggak bisa punya plan untuk masa depannya, untuk hubungan ini, kayak merencanakan hidup sementara. Terus abis Two of Wands tuh energi Emperor juga, kayak dia tuh yang pegang kendali atas hidupnya. Dia tuh kayak fokus ketika mau sesuatu, orang yang jelas maunya apa, dalam hubungan maunya apa, dengan hidup maunya apa gitu, jelas. Jadi kayak tahu gitu ada hal-hal tertentu yang perlu planning yang jelas, ada hal-hal tertentu yang kita perlu ngalir. Nah, Emperor tuh seperti itu. Makanya ya hubungan ini jadi sangat signifikan buat proses pendewasaan kedua belah pihak dalam hubungan ini ya. Terutama kalau misalnya yang ekstrim keluarnya itu adalah yang lower vibration ya gitu. Misalnya yang tadi kekanak-kanakan, yang nggak punya planning hidup, yang satu temperamen, yang satu masih sulit berkomitmen atau mau bebas dulu ya, atau punya masalah dengan emosinya. Nah itu jadi kalau pertemuan itu nggak berhasil pada waktu itu dan keduanya terpisah, terus mulai ada pembelajaran, ada mulai kayak awarenessnya, oh waktu itu gue mungkin kekanak-kanakan, oh waktu itu dia memang belum mencari komitmen yang serius, jadi nextnya gue akan tahu nih, tanya di awal tuh cari yang serius apa enggak, semacam itu. Karena tadi kayak ada sesuatu yang apa ya, yang sudah sepertinya berulang-ulang di tempat yang sama gitu ya. Makanya ada Ten of Sword itu jadi kayak titik mentoknya, udahlah cukup gitu ya. Makanya sebagian ini adalah hubungan yang sudah ada tempatnya di belakang dan sebuah pembelajaran gitu. Lalu untuk kamu yang memutuskan bertahan dengan dinamika ini, prosesnya itu butuh sabar dan panjang, karena di situ energi Knight of Pentacles, kemudian di tempat advice-nya kamu ya Knight of Pentacles, lalu King of Cups gitu. Proses perlahan, panjang, dan butuh banyak apa ya, sabar gitu. Karena Knight of Pentacles itu pergerakannya paling perlahan gitu ya, untuk menjadikan ini sebuah hubungan yang solid, yang sampai di titik King of Cups gitu adalah kematangan, kedewasaan, dan koneksi di level yang emosional, psikologikal, spiritual juga gitu. Jalan panjang kalian berdua kalau misalnya bertahan untuk sampai di titik itu, prosesnya panjang ya. Jadi semoga ini bisa memberi perspektif lain tentang hubungan ini yang sudah pernah ada, atau kedepannya ini bisa jadi bekal buat kamu. Segitu aja dulu, terima kasih sudah mampir dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.